Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, hampir seluruh wilayah Kalimantan mengalami banjir sejak awal tahun. Presiden Joko Widodo menyebut baru akan memulai pemulihan lahan rusak penyebab banjir di Kalimantan tahun depan. Ini akan jadi solusi pemerintah atas kerusakan catchment area atau wilayah tangkapan air di hulu sungai Kalimantan. Cukupkah solusi ini? Kita akan bahas polemik ini bersama Helmi Basalamah, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Helmi dulu. Pak Helmi, apa yang terjadi sesungguhnya saat ini di Kalimantan? Lebih dari 3 pekan terjadi banjir dan belum surut juga. Oke, saya bisa sedikit memberikan keterangan terkait dengan apa yang diangkat oleh Mas Riko. Kita tahu bahwa kawasan hutan ini bisa kita lihat tadi seperti segala informasi yang tadi disebutkan, namun kita harus lihat tentang banjir. Banjir ini ada faktor penentu dan juga faktor-faktor lainnya. Contohnya adalah curah hujan. Curah hujan di wilayah, contohnya ya saya ambil satu das Kapuas yang lebih kurang ada 9,7 juta hektar atau untuk khusus catchment area sekitar 6,9 juta hektar. Ini kalau dilihat curah hujannya cukup tinggi. Sejak beberapa hari yang lalu, ini curah hujannya sekitar 290 meter per detik. Untuk catatan 100 mm saja sudah sangat tinggi tuh Pak ya? Sudah sangat tinggi. Nah, kemudian kita tahu daya tampung daripada drainase itu lebih kurang sekitar 12.279 meter kubik per hektar. Artinya berapa milimeter Pak hujan? Lebih kurang sekitar 3.579 meter kubik per detik. Ini yang menjadi terjadinya luapan yang sangat besar. Kalau dikonversikan ke hujan, curah hujan, maksimal berapa milimeter bisa menampung itu? 100 milimeter atau di atas 100 atau mungkin di bawah 100? Kalau normalnya kan sekitar 80 sampai 100 ya. Memang curah hujannya cukup tinggi ini banyak mempengaruhi terjadi luapan. Dan itu dipengaruhi oleh sistem drainase. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu bahwa tadi tentang faktor kondisi fitur alami daripada lokasi dasnya, daerah tangkapannya, kemudian landscape, itu menyangkut landscape, serta pola pengelolaan. Nah, kita tahu kalau fitur alami daerah tangkapan ini sebagian besar di hulunya dinominasi oleh lereng yang sangat curam dan curam. Namun ingat bahwa panjangnya itu sungai daerah tangkapan airnya lebih kurang sekitar hampir 200 km. Dan lokasi-lokasi banjir merupakan kita tahu bahwa berada di impact swamp, di mana dari sisi morfologi sungainya juga ada berupa meandering ya, berkelok-kelok. Itu memiliki potensi akumulasi air yang cukup besar dan tidak stabil karena potensinya bisa juga terjadi erosi tebing atau stream bank erosion ya bagi Nah, itu kalau kita lihat dari kondisi alaminya. Tapi kalau lihat luas tutupannya tadi, khusus kita bicara tentang daerah tangkapannya, DTA-nya lebih kurang 6,9 juta hektar. Ini luas tangkapannya itu kondisi hutan, luas hutan di daerah tangkapan tersebut sekitar 4,6 juta lebih kurang, ya 6,6 juta hektar. Dan kondisi yang berhutannya lebih kurang 3,33 lebih kurang juta hektar. Ini atau 72,9%. Ini daerah masih berhutannya. Adapun untuk di luar kawasan hutan, jadi totalnya dari 6,9 tadi, 4,5 ada di dalam kawasan hutan, 2,3 lebih kurang 2,3 juta hektar berada di daerah APL atau artinya begini Pak Dirjen, bahwa hutannya cukup luas tapi tidak bisa menampung air. Jangan-jangan ada kerusakan hutan atau penggundulan hutan atau deforestasi yang dilakukan secara berlebihan. Benarkah itu? Kalau saya bilang tadi berdasarkan data itu 73% itu dalam kondisi tutupan lahan. Sehingga mungkin ada 30% yang segera memang kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan secara besar. Apalagi saat ini dengan skala besar. Kami mempersiapkan untuk rehabilitasi baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan melalui kegiatan rehabilitasi secara besar-besaran. Dengan skala besar. Iya. Pak Bung Kiki Taufik, Anda menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa yang disampaikan curah hujannya tinggi, daerah tangkapan sebenarnya cukup baik, hanya konturnya yang kemudian tidak menguntungkan, lereng dan lain sebagainya. Masih belum terdengar, Bung Kiki?
masih mute mungkin? Iya, kita coba kembali Bung Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia. Bung Kiki sudah bisa mendengar saya? Audionya masih belum terdengar, Bung Kiki. Iya, silakan sudah. Halo. Silakan. Bisa terdengar? Oke. Jadi terima kasih penjelasannya Pak Hilmi. Yang pasti kalau saya mendengar penjelasan Pak Hilmi ini sama sebenarnya cukup umum ya. Pemerintah selalu menjelaskan apabila ada banjir tentu masalahnya karena hujan yang berlebih. Apabila ada kebakaran besar karena musim kemarau yang panjang dan titik api yang banyak. Artinya bahwa sebenarnya kita ini dalam kondisi krisis iklim. Jadi kita tahu ada perubahan cuaca, ada perubahan iklim di mana siklus baik itu siklus La Nina pada saat penghujan seperti ini dan siklus El Nino yang kemudian banyak yang ekstrim. Nah, seharusnya itu yang menjadi patokan untuk La Nina yang musim hujan panjang lebih dekat sekarang waktunya ketimbang dulu begitu ya. Jadi semakin banyak hujan deras begitu. Betul. Sehingga yang perlu diantisipasi adalah bagaimana pengelolaan hutan. Oke. Apa catatan Anda? Apa catatan Greenpeace? Ya, catatan kami adalah kami melihat bahwa deforestasi di wilayah Kalimantan Barat itu sangat masif. Dalam 6 tahun terakhir kami melihat bahwa deforestasi di Kalimantan Tengah itu cukup signifikan dibanding provinsi lain. Meskipun ini kan yang kemudian disampaikan dan menjadi polemik hingga saat ini bahwa sejak 6 tahun terakhir turun angka deforestasinya. Ya itu kan klaimnya pemerintah, tapi kan kalau kita melihat sebenarnya yang kami gunakan itu adalah data KLHK juga. Oke. Jadi mari kita lihat datanya ya. Kita lihat data. Nah, jadi mana yang benar? Silakan. Saya nanti akan memberikan kesempatan masing-masing. Silakan Bung Helmi, Bung Taufik, silakan. Oke. Jadi ini kita menggunakan data yang sama, ya. Mari kita lihat dalam 5 tahun terakhir. Taruhlah misalnya 6 tahun terakhir. Kita melihat bahwa deforestasi itu tetap terjadi, meskipun seperti yang kami sampaikan dalam grafik, ya tahun lalu itu penurunan deforestasinya jelas ada ya. Tapi dalam 5 tahun kita melihat itu deforestasi tetap ada dan dalam 2019-2020 deforestasi per provinsi yang paling tinggi itu terjadi di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kalau kita melihat misalnya Das Kapuas, itu tutupan hutannya saat ini yang tersisa hanya sebentar. Iya. Jadi intinya Anda mengatakan bahwa deforestasi atau mungkin banyak yang juga tidak paham, deforestasi adalah pengalihan fungsi hutan atau penghilangan hutan lah kurang lebih begitu untuk kepentingan manusia. Apakah itu permukiman ataukah itu kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Ya, deforestasi yang terjadi. Jadi hutan alam yang tersisa di Das Kapuas itu hanya tinggal 4,2 juta hektar. Ini data KLHK. Berapa persen jadi itu? Itu dibandingkan luasnya, artinya luas Das Kapuas itu 10 juta hektar. Oke. Jadi Anda menduga, Greenpeace menduga bahwa ada deforestasi yang berlebihan di Kalimantan sehingga menyebabkan banjir. Betul, bahkan di wilayah Das Kapuas yang melewati Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawai, Sanggau, itu ditemukan ada 357 izin, baik itu izin HPH, izin HTI, ataupun juga izin sawit. Artinya itu yang harus ditangani oleh pemerintah. Kenapa kami cukup keras untuk mengkritik? Karena di awal pemerintahan Jokowi, Ibu Menteri Siti Nurbaya kerap menyampaikan bahwa kami akan melakukan corrective action. Corrective action itu berkali-kali disampaikan. Dan publik kami berharap betul itu dilakukan. Tapi nyatanya apa? Nyatanya adalah bencana hidrometeorologi itu terus terjadi. Artinya apa? Artinya harusnya dibuka dong. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan gitu. Dan ketika Greenpeace mengecek, maka betul ada pengundulan, deforestasi dan lain sebagainya yang kemudian ditemukan. Betul.
Makanya kami sebenarnya kami apresiasi sebenarnya dengan pernyataan Pak Dirjen Planologi Bapak Ruanda yang menyatakan bahwa Greenpeace ayo kita buka data bareng-bareng, kita diskusi terbuka. Kami apresiasi dan kami berharap itu terjadi supaya publik tahu gitu. Sama-sama kita buka nih. Karena sampai saat ini publik itu nggak tahu berapa sih yang pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh KLHK. Kita nggak tahu sama sekali. Kemudian tadi sedikit membahas tadi yang Pak Helmi sudah sampaikan bahwa pemerintah bahkan Presiden Jokowi justru pernyataannya ini membingungkan bahkan susah dimengerti. Bagaimana seorang presiden menyampaikan bahwa kerusakan ini terjadi sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Ya kalau sudah tahu ada kerusakan puluhan tahun yang lalu, beliau sudah bertugas sejak 2014. Apa yang dilakukan gitu? Kenapa masih terus terjadi banjir? Nah, langkah korektif itulah yang sebenarnya harus kita sampaikan ke publik kalau memang ada. Nah, yang perlu diingat bahwa reforestasi itu, penanaman itu tidak bisa hanya misalnya kita tanam gitu ya. Restorasi yang dilakukan hanya sebatas penanaman. Tapi mengembalikan ekosistem, mengembalikan biodiversity yang hilang akibat deforestasi itu berpuluh-puluh tahun waktunya. Jadi saya mau sampaikan di sini, penting untuk reforestasi, penting untuk menanam, tapi jauh lebih penting menghentikan deforestasi. Jadi kalau saya minta kesimpulan singkat, penyebab apa yang terjadi sehingga Kalimantan banjir berpekan-pekan menurut Anda, Bung Kiki? Sudah pasti karena deforestasi. Satu. Sudah pasti karena banyaknya izin, baik izin sawit, baik izin HTI maupun izin pertambangan batu bara yang diobral di wilayah Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Barat, tapi juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Dan kita tahu semua wilayah di Kalimantan saat ini dalam keadaan banjir. Jadi dua itu. Yang pertama adalah deforestasi, itu adalah pengalih fungsian hutan untuk kepentingan manusia, entah permukiman dan lain sebagainya. Yang kedua pemberian izin yang berlebihan. Anda katakan boleh saya katakan berlebihan? Berlebihan, betul. Apa indikasinya? Indikasinya adalah kalau kita, jadi ini yang dibutuhkan ya. Kita publik itu membutuhkan transparansi data. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan kupas data ini lagi, termasuk juga saya akan berikan kesempatan kepada Pak Helmi Basalamah untuk menjawab ini semua. Apa yang kemudian terjadi di Kalimantan sehingga banjir berpekan-pekan. Selepas kumandang azan maghrib, kita dengarkan dulu sejenak. Kita akan segera kembali nanti di Sapa Indonesia Malam.